Aimai tangar hita hatani Tuhan, diar pasada hita hurta, martonggo hita. Damai ninay batama na mga taci haganu paruhuron, inmanaman ramot kon uhur apa pikir na siam, ibagas Kristus Yesus Tuhan tain. Amen. Oras mau bata haganupan, selamat mandalan kon pertongguan mahubani hita haganupan Kuria Nasaresot Kalimantan Timur, hubani nasiam na adong imarturia modang, si Samarinda sunai age na Balikpapan. Salam sejahtera, salam sehat matongtong hubani hita ganupan, oras hita si boy pajupah use bani ari-ari na lauro laho riap hita beribadah memuji pakon pasangapkon Tuhan. Asehatan ni Tuhan nagabi ambilan bata ibuat maay humbani buku tolu Musa bindu 10 siah ayat siah das kubani ayat 10 waluh. Engko bani bahasa Indonesia Imamat 19 ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Ase diar hubasahon bani hita ganupan bani bahasa Simalungun, ase diar dihut-dihuti hita ma ibaga suhur tabei. Tolu Musa bindu 10 siah ayat siah das kubani ayat 10 waluh. Sonon manini. Anggo ipariay mai hanima ladang nima, ulang mabois ipariamai hanima jumanima das hudurini, anjaha ulang be ituriangi hanima panabian nima ay. Anjaha pohon anggur nima pe, ulang mabois-bois ibuat hanima, anjaha ulang ma tangtangi hanima pohon anggur nima. Paturut hanima ma ay bani halak na miskin, apa bani halak pangisolat, audo Jahoba na ibatanima. Sing bulih kanima manakko, barang marladung, barang marsioto-otoan. Sing bulih kanima mambijahon na sotongon marhite guranku. Gabi butak ibain hanima marhite ay guran ni naibatanima ay audo Jahoba. Sing bulih odoh-odohonmu, barang rampokonmu hasomanmu. Upah ni halak si parombo, sing bulih tahan-tahanonmu rosi patarne. Sing bulih buraanmu halak na nengel. Anjaha sing bulih nakononmu parjombaan ilobay ni halak na mapitung. Tapi maningon habiaranmu do naibatamu, ay audo Jahoba. Sing bulih papeolonmu uhum iparuhuman. Sing bulih martonggor jumbak, halak na masombuh iduruni, ia halak na sangap ia piti. Maningon pitordo panguhummu bani hasomanmu. Sing bulih ko manukas-nukasi itongah-tongah ni bangsamu. Anjaha sing bulih ko jongjong marasaksi dopak daroh ni hasomanmu, ay audo Jahoba. Sing bulih ko mardomdom bani hasomanmu ibaga suhurmu. Maningon pasingatonmu do hasomanmu asiulang mardosa ho halani iya. Sing bulih balas kononmu na jahat, barang mardomdom ho bani anak ni hasoman sa bangsamu. Tapi maningon haulonganmu do hasomanmu jolma dos kondirimu, ay audo Jahoba. Amen, singanjay madasna. Ita ganupan na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus, ata ni Tuhan na dasu bani hita bani panorang on, ibuat mate mani ambilan taon ay makasih sebagai perintah baru. Holong gabe parentah na bayu, ubani hita alak na persaya. Ya hita ganupan, awalnya Allah memberikan 10 hukum Taurat, hubani bangsa Israel. Butuh kita titah ninay batana 10 ijay ya tahun bahwasani langboy marnay batana ligan. Tidak bisa menyembah dewa-dewa yang menyerupai apapun, menyembah patung. Bahkan tidak bisa menyebut nama Allah dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat dan hormatilah ayah dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, dan jangan mengingini milik sesamamu. Ya, aimanay pada subani bangsa Israel bani awal nih. Jadi inti nih hukum Taurat on, takas dotorang ibotoh kita bahwasanya intinya adalah kasih. Ya, asia tahun dujay holong dori punitita. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Aima naipatuga bani hukum Taurat ay. Jadi sebagai bukti kasih Allah, itu jugalah yang dinyatakan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Untuk kita pengorbanan Yesus di kayu salib yang mempersatukan garis yang vertikal dan garis yang horizontal, yang maka tahun bahwasani garis vertikal itu adalah
hubungan manusia kepada Tuhan, dan garis horizontal adalah hubungan sesama manusia dengan sesamanya. Ya, ijai botoh kita haganupan adalah tentang holong. Jadi lang boy ipisah kun ai. Hal yang kui pisah kun hubungan horizontal pakun ni vertikal on, ya otomatis lang salib biay. Ya, jadi bagasai haganupan, kasih kepada Allah harus dinyatakan dengan hubungan yang baik dengan sesama. Yang golong dohur ta hubani Tuhan, meningon diar doho mani hubungan ta, holong doho mani uhur ta, hubani hasomanta na legal. Jadi kasih kepada sesama adalah bukti hubungan yang baik kepada Tuhan, dan kasih kepada Allah harus dinyatakan dengan hubungan yang baik terhadap sesama. Ya, saudara-saudara, Tuhan memberikan perintah baru kepada kita, yaitu untuk hidup saling mengasihi. Hidup di dalam kasih. Halaniaha, sebab Allah itu adalah kasih. Jadi yang diminta bagi kita hidup dalam kasih, sebab Allah itu adalah kasih, maka kita harus hidup di dalam Tuhan. Jadi barang siapa yang tidak hidup dalam kasih, berarti dia tidak berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada istilah mengatakan hidup ini penuh dengan aturan. Sebab semuanya punya aturan di dalam kehidupan ini. Ada aturan untuk makan, ada aturan untuk tidur, ada aturan untuk berpakaian, ada aturan juga untuk berkendaraan di jalan raya, ada aturan bergereja, ada aturan bernegara, dan ada aturan diri kita sendiri, ada aturan di rumah kita sendiri, dan kita tahu bahwasanya aturan orang lain juga ada di rumahnya sendiri dan bagi dirinya sendiri. Jadi tentunya tujuan dari semua aturan itu adalah membuat kebaikan, membuat segala sesuatunya teratur dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada satu aturan pun yang membuat hidup ini untuk tidak teratur. Tidak ada satu aturan pun yang dibuat untuk merusak kehidupan kita bersama. Saudara-saudara, ada juga istilah mengatakan bahwa aturan ada untuk dilanggar. Ya, sering bahkan kita saja pun mungkin pernah mengatakan hal yang seperti itu. Aturan itu ada untuk dilanggar, untuk tidak dipatuhi. Ya. Jadi saudara-saudara bisa kita tahu bahwasanya aturan itu dibuat bukan untuk dilanggar, tetapi aturan itu dibuat adalah untuk dipatuhi di dalam kehidupan kita, bukan untuk dilanggar. Jadi oleh karena itu, jika ada orang yang melanggar aturan, pasti akan ada konsekuensinya. Jika kalau ada orang yang melanggar aturan, pasti akan menerima akibatnya, menerima hukumannya sendiri. Istilahnya kita melanggar peraturan di jalan raya, otomatis kita akan ditegur, kita akan diingatkan, bahkan mungkin kita akan ditilang. Ya, karena kita tidak mematuhi peraturan di jalan raya. Itulah konsekuensinya. Jadi demikianlah juga Allah memberikan aturan kepada bangsa Israel dan memberikan aturan bagi kita pada saat ini melalui teks khotbah ini. Kita tahu kitab Imamat ini berbicara tentang hukum kekudusan. Hukum kekudusan di mana Allah memberikan perintah kepada bangsa Israel supaya hidup dalam kekudusan. Jikalau kita baca dalam ayat sebelumnya, ya dari ayat 2, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ya. Hubungan yang baik dengan Allah harus dinyatakan melalui hidup dalam kekudusan. Ya, anggo diar do hubungan tau bani Tuhan, meningon passing do hita. Kita harus hidup kudus. Kudus itu bukan hanya dalam kehidupan beragama, tetapi nai maksud ijon kekudusan itu harus juga kelihatan di dalam kehidupan sehari-hari. Meningon tarida doai bani perguluhan sunah hubungan ta, pokon ni hasumanta bani perguluhan on. Mungkin kita pernah berpikir bahwa hidup kudus itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Manusia tidak mampu, tidak mungkin untuk hidup kudus. Rado dong sunai bagas pikiran tahun hakanupan. Jadi Allah tidak mungkin meminta kita untuk hidup kudus jikalau dia sendiri tidak tahu bahwasanya kita tidak mampu untuk melakukan itu. Tetapi Allah tahu bahwa kita mampu untuk hidup kudus. Sebagai contoh, jikalau kita punya anak kecil yang berumur 5 tahun mungkin, bahkan 10 tahun ke bawah pun, kita sudah tahu bahwasanya dia tidak bisa bawa mobil. Tapi kita paksakan bawa mobil. Itulah hal yang tidak mungkin. Tetapi Tuhan tahu apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Sehingga oleh karena itu Tuhan mengatakan kuduslah kamu. Sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Artinya di sana Tuhan tahu bahwa kita mampu untuk hidup kudus. Ya, jadi
Jangan ada pikiran kita bahwa kita tidak mampu untuk hidup kudus dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, berusahalah untuk hidup kudus di dalam kehidupan ini, sebab Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus. Ya, perlu doa meningon menjadi serupa dengan Kristus, menjadi serupa dengan Allah. Allah ini anak nindu hita, sebab kita ini harus sama dengan Allah. Perilakunya, sifatnya meningon dosma homani hita pokoknya naibata. Aima pangarapan nih hubani hita. Jadi Allah memerintahkan supaya orang Israel tunduk kepada kekudusan Allah. Jadi hukum kekudusan itulah yang menjadi kontrol. Hukum kekudusan itulah yang menjadi kontrol dalam kehidupan sehari-hari. Yang mengatur apa yang akan kita lakukan. Dan itulah yang menjadi dasar dan patokan bagi kita untuk berbuat apapun di dalam kehidupan kita. Ternyata kekudusan di dalam perjanjian lama diperlihatkan melalui kepatuhan bangsa Israel terhadap perintah Tuhan. Ya, aima sebagai tandani. Ya, angku patuh dusi dia hubani perintah ni naibata. Ijaima sebagai bukti bahwasane mereka melakukan hidup yang kudus di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi kekudusan itu adalah karakter Allah yang harus kelihatan di dalam kehidupan bangsa Israel. Karakter Allah yang harus kelihatan juga di dalam kehidupan kita. Sebab bukti kasih kepada Allah harus dinyatakan melalui kasih kepada sesama manusia. Harus kita nyatakan dalam kehidupan ini. Bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar teori, tapi harus dipraktekkan. Istilahnya kita punya orang tua dan dia punya 4 orang anak dan kita adalah salah satu anaknya. Jadi kita berkata, aku mengasihi orang tuaku. Tetapi kita membenci saninata, kita membenci botouta, kita membenci keluarga kita, tapi kita mengasihi orang tua kita. Benarkah? Ternyata itu adalah hal yang salah. Jikalau kita tidak mampu untuk mengasihi saudara kita, sanina kita, botou kita, jangan katakan kita mengasihi orang tua kita. Sebab orang tua mengharapkan bahwasanya kita ini marsi tukol-tukolan, marsi aminaminan, songon suat di robean. Aiman ini ang kuhalak batak. Tetapi yang bahasa Indonesia tahun selalu tolong menolong seperti ubi talas yang di ladang itu. Ayo bahasa Indonesia. Jadi Yohanes yang lipat orang hubani hita ijon sama seperti apa yang disebutkan dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan dia membenci saudara-saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya, sunai magambaran nih, Asia tahun bahwasannya, jikalau kita mengasihi Allah, kita harus mengasihi sesama kita. Karena apa? Allah tidak kita lihat, tetapi sesama kita lihat. Jikalau kita tidak bisa mengasihi apa yang kita lihat, bagaimana kita mengasihi apa yang tidak kita lihat? Sebagai bukti kita mengasihi Allah harus nyata di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, dalam teks khotbah ini dijelaskan tentang bagaimana menjalankan kasih terhadap sesama. Bisa kita lihat dalam ayat 9 sampai ayat 11. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ledangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu. Janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang terjatuh di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang-orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Ya, ijon ahana boy didak kita, ternyata Tuhan peduli terhadap orang miskin. Tuhan sangat peduli kepada orang yang berkekurangan. Tuhan peduli kepada mereka yang tidak memiliki tanah, miskin, orang asing. Tuhan peduli kepada mereka yang bergantung kepada tenaga sendiri untuk makan. Yang gulang merombosi dia, ilang mangan. Ya, sunai mana isobut ijon. Dan biasanya orang seperti ini yang sering mendapat ketidakadilan, mendapat kekerasan bagi pergoluhan hitung-hitungan di masyarakat. Dan satu hal yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, bahwa bangsa Israel pun pernah merasakan hal seperti ini ketika mereka terbuang di Mesir, ketika mereka menjadi budak di Mesir. Tetapi kini sudah menetap di tanah Kanaan dan memiliki tanah sendiri yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Ya, jadi oleh karena itu Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel supaya menyisihkan sebagian hasil panennya kepada orang yang miskin.
menyisihkan sebagian hasil panennya kepada orang asing. Ya, jadi dengan demikian bangsa Israel berterima kasih kepada Allah yang telah memberkati mereka. Ya, sunai mape carane berterima kasih ubani Tuhan jadi berkat bagi orang lain, peduli kepada orang miskin. Sebab Tuhan yang memberikan tanah Kanaan sebagai milik bangsa Israel. Oleh karena itu mereka harus tunduk kepada perintah Tuhan. Ya, lani Tuhan dona mambere, ya tunduk mahu bani Tuhan. Jadi ahapina dong batahuma, na beri Tuhan doa. Jadi tunduk mahu mani hubani Tuhan bani pergoluhan on. Jadi semuanya itu adalah bukti ketaatan bangsa Israel kepada Tuhan. Yang harus dinyatakan dengan cara hidup. Memperhatikan, peduli terhadap sesamanya. Ya, ubani kita ganupan, di mana kita berada, di mana kita tinggal, di mana kita berusaha, itu adalah tanah Kanaan yang diberikan Tuhan bagi kita. Hal yang penting bagi kita adalah usahakanlah, giatlah selalu dalam bekerja, maka Tuhan akan memberkatimu. Ya, giatlah selalu dalam bekerja. Jadi nikmatilah berkat Tuhan itu. Tapi satu hal yang perlu kita ingat adalah sebagian besar dari gajimu, sebagian besar daripada apa yang kamu miliki, apa yang kamu terima hasil dari ladangmu, ada hak orang miskin di sana, ada hak orang asing di sana, ada hak orang yang tidak punya tanah di sana. Jadi ulang ibundut kun ganupan. Perlu doa pe, ipasu-pasu Tuhan pehita, ada tujuannya supaya kita menjadi berkat juga bagi orang lain. Kita diberkati supaya menjadi berkat bagi orang lain. Dan bangsa Israel dan kita diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadi sudah saatnya bagi kita sekarang untuk bersyukur, berterima kasih atas berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan hanya ingin diberkati, tapi jadilah berkat. Karena untuk apa berkat yang kamu minta itu, jikalau tidak menjadi berkat bagi orang lain? Jikalau kita tidak menjadi berkat bagi orang lain sampai kapanpun, kita tidak akan puas, kita tidak akan bersyukur dengan apa yang kita terima di dalam kehidupan ini. Tidak karena besar, kecil pun, jikalau itu yang kita miliki, kita berikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadilah berkat. Jikalau kita tidak mau menjadi berkat bagi orang lain, tapi kita terus meminta berkat kepada Tuhan, apakah Tuhan memberikan? Untuk apamu? Ya, kita diberkati supaya menjadi berkat bagi orang lain. Itulah hal yang pertama. Dan sampai ayat 13 juga kita tahu di sana dijelaskan mulai ayat 11 sampai ayat 13. Ayat 12, janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Apa yang Tuhan perintahkan di sini adalah sesuai dengan hukum Taurat. Jangan mencuri, jangan berbohong, jangan berdusta, jangan juga bersumpah dusta. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jangan memeras, jangan merampas, jangan menahan upah dari pekerja sampai besok harinya. Jadi bangsa Israel diperintahkan agar tidak melakukan yang tidak baik kepada sesamanya. Semua harus hidup saling mengasihi. Semua harus hidup saling membantu satu dengan yang lain. Dan kita bisa saja berbohong dengan beralaskan nama Tuhan untuk memperkuat alasan bahwa kita itu adalah benar. Ya, kita bersumpah demi Tuhan, padahal kita salah, padahal kita berbohong. Dan itu tidak berkenan bagi Tuhan. Dan jangan kita mencemarkan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Jadi dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan, ulang mamarna loja mambain nama diar, janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik dalam kehidupanmu. Ada ya tahun ijon ulang marna loja, ternyata menceritakan bahwasanya membuat yang baik itu adalah hal yang sangat sulit, berat. Lujadu makur jahon nama diar bani pergoluhan on. Menjadi baik sangat gampang di saat semuanya baik. Tetapi menjadi baik di saat semuanya tidak baik itu adalah hal yang sulit dalam kehidupan kita. Jadi perlu hubani kita, teruslah berbuat baik apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, jadi nama diar pina bain hubani asoman, tapi tutu madiar jalok konon. Apalagi menelang madiar, ahama jalok konon tabani perguluhanon. Jadi halannya ima terus mahita membain nama diar. Ayat 14 kubani 15. Janganlah kau kutuki orang tuli
Dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Jangan engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Ya, ahana siol ipat orang, ubani hita ganupan ijon, janganlah pernah membelokkan hukum. Ya, jangan pernah untuk membelokkan hukum. Sebab tujuan hukum adalah untuk memperbaiki, untuk menyatakan kebenaran, supaya ada juga pertobatan. Jangan ada diskriminasi di antara kita. Kita harus bersih, kita harus jujur, membela atau menutupi kesalahan orang lain karena alasan keluarga itu tidak diizinkan oleh Allah. Jadi katakan benar jika benar, katakan salah jikalau salah. Selebihnya berasal dari iblis. Jadi jikalau kita mengatakan benar tapi salah, jikalau kita mengatakan salah tapi benar, nah si bulisun hita ai. Penting bagi kita untuk bertobat bani perguluhan taon. Hal ini merasal humbani si bulis doai. Jikalau kita mengatakan di luar daripada benar jika benar, salah jika salah, maka itu berasal dari iblis. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menyuarakan kebenaran. Ada istilah mengatakan, kejujuran itu membuat hati tentram karena tidak ada kekhawatiran akan terbongkarnya sebuah dusta bani perguluhan taon. Ya. Jana komani, ingatlah ubani hita ganupan, lebih mudah melakukan sesuatu dengan benar daripada berusaha membuat alasan mengapa kita tidak melakukannya dengan benar. Sebagai contoh, ketika kita menyuruh anak kita mencuci piring, nanti pulang sekolah cucikan piring. Tetapi dia pulang sekolah tidak mencuci piring. Ketika orang tuanya kembali ke rumah dan bertanya, kenapa tidak kau cuci piring? Ya mungkin dia harus berpikir, mengeluarkan ya tenaga yang paling keras untuk membuat alasan. Ada tadi teman saya datang, saya mengerjakan PR. Ataupun ada tadi teman saya yang mengajak saya untuk bermain-main dan lain sebagainya. Banyak alasan yang menguras pikiran kita, harus membuat alasan. Seandainya dia melakukan dengan baik, melakukan perintah orang tuanya, dia tidak perlu memikirkan banyak hal untuk memberikan alasan satu dengan yang lain. Jadi ada catatan berharga bagi kita di mata Tuhan, bahwasanya kita ini adalah orang yang seharusnya jujur dalam segala hal bani perguluhan taon. Jangan ada kebohongan di antara kita. Mendingan jujur baik dalam peradilan atau apapun itu, tetap mendingan kejujuran doi jolom hita. Karena kejujuran adalah kesederhanaan yang paling istimewa bani perguluhan taon. Selanjutnya bani ayat 10 dan subani ayat 10 itu. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Jangan engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Tetapi engkau harus berterus terang menegur orang seorang terhadap sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu sendiri. Ya, jadi adalah suatu kejahatan jikalau kita menyebarkan fitnah tentang orang lain yang belum tentu benar. Ya, seringkali hal ini kita lakukan dalam kehidupan kita, bahwasanya ada istilah mengatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. John artinya jangan merusak nama baik orang lain. Jangan mengancam hidup sesamamu. Jangan merugikan, jangan menyusahkan, jangan menyakiti dan mencelakai orang lain. Jikalau kamu tidak bisa menolong orang lain, setidaknya kamu tidak menyulitkan, kamu tidak menyusahi dia. Ya, ay mana perlu humain di jolom hita. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan halanyaha, karena fitnah itu bisa membunuh karakter orang lain. Fitnah itu bisa membunuh semangat hidup orang lain. Fitnah itu bisa membuat orang lain sakit, membuat orang lain menderita. Kejaman doa daripada pembunuhan isobut bani hita. Jadi orang yang menyebarkan fitnah adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang yang menyebarkan fitnah adalah orang yang tidak taat terhadap firman Tuhan. Di bahasa hita Lukas 6 ayat 27 dan subani ayat 20 Yesus berkata, kasihlah musuhmu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuki kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipi kirimu, pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Jadi ubani hita ganupan, jikalau kita pernah dipitnah orang lain onma, nama ningon ihor jaun hita ubani perguluhanta.
Mintalah berkat bagi orang yang mengutukimu. Kasihanilah musuhmu. Berdoalah bagi dia. Jadi kebencian itu muncul karena adanya perasaan tidak suka. Ada perasaan tidak senang terhadap orang lain. Jangan menyimpan dendam di dalam hatimu. Lebih baik berterus terang dan memberikan nasihat masukan kepada orang lain yang kita benci, supaya dia juga bertobat. Mari kita doakan dia. Itulah yang penting yang harus kita lakukan, supaya dia juga bertobat dari kesalahannya. Sebab Tuhan Yesus juga mengasihi orang yang berdosa supaya bertobat. Tuhan tidak mengasihi dosanya, tapi Tuhan mengasihi pribadinya, mengasihi orang yang berdosa. Jadi maningon pasingatonmu doha somanmu, ase ulang merdosa hohalani iya. Jika kita hanya mendiamkan kesalahan orang lain, maka kita juga akan berdosa karena dia. Karena kita menyimpan, kita diam. Tetapi tidak perlu hubani hitam maningon pasingatonmu. Tegurlah orang lain. Ase ulang merdosa hamhalani iya. Jadi jikalau ada orang yang salah, tegurlah. Supaya dia berubah, supaya dia bertobat. Diterima atau tidak, itu kembali kepadanya. Tapi perlu horjaun kita sebagai anak Kristen. Aima, tegurlah dia. Bahkan ayat 10 walu ya tahun. Janganlah engkau menuntut balas. Dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi orang yang sudah sakit hati, orang yang kesal pasti memiliki niat untuk balas dendam. Ya rado siol balas konon atau dengan cara AHP. Tetapi Yesus berkata, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Doakan supaya dia bertobat. Roma 12 ayat 20 mengatakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jikalau ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Membalas kejahatan dengan kejahatan dan membalas kejahatan dengan kebaikan, itulah sifat iblis. Dan tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan adalah sifat orang Kristen, sifat orang percaya, sifat nai harus sukun ini bataba ni perguluhan taon. Hal ini sunai mahita. Jangan pernah balaskan kejahatan dengan kejahatan. Jangan pernah balaskan kebaikan orang lain dengan kejahatan. Tetapi balas kejahatan ni hasoman marhite honni nama diar bani perguluhan taon. Jadi tanpa menghidupi firman Tuhan, akan sulit bagi kita untuk mengasihi. Sulit bagi kita untuk menerima orang lain. Sulit bagi kita untuk mengampuni orang lain dalam kehidupan kita. Anggulang manggoluh kita. Domuhu bani aturan pokok ni parentah ni Tuhan. Nai padasu bani hita bani bornginon. Jadi buatlah firman Tuhan sebagai kontrol. Buatlah firman Tuhan itu sebagai kompas hidup kita. Sebab firman Tuhan adalah petunjuk hidup yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada yang lain. Jadi firman Tuhan adalah petunjuk hidup yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi pergunakanlah, pakailah, tunjukkanlah dalam kehidupan kita kalau kita menghidupi firman Tuhan. Jadi kehidupan orang percaya diukur bukan hanya karena rajin beribadah. Setiap pagi, sore, malam kita beribadah, kita berdoa, bukan diukur dari sana. Tetapi harus giat dalam memperjuangkan kepedulian sosial, peduli terhadap orang miskin, menyuarakan keadilan, merangkul orang yang lemah, menyuarakan kebenaran, berpihak kepada orang-orang yang tertekan, bukan menekan orang lain. Artinya di sana jadilah berkat bagi orang lain. Jadi setiap orang percaya kita dipanggil untuk hidup dalam kasih, tunduk kepada perintah Tuhan, itulah bukti hidup dalam kekudusan. Jadi orang yang tidak hidup di dalam kasih, dia menodai kekudusan Allah di dalam dirinya. Hanya orang yang mengikut perintah Tuhanlah yang bisa menjalani hidup di dalam kekudusan. Jadi taat mahubani perintah ni Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita berkat-Nya. Tuhan menempatkan kita di satu tempat dan Tuhan memberkati pekerjaan kita. Halaniai hubani hita haganupan. Pakai hita mahaganup pasu-pasu ni Tuhan ay. Lahu pasangapkon Tuhan ay bata bani perguluhan taon. Jadi marilah kita hidup kudus karena Tuhan meminta kita untuk hidup kudus. Sebab Tuhan yang kita sembah itu adalah kudus. Amin. Kon hita tani Tuhan martonggo hita. Terima kasih ma Tuhan bani hatamuna doma ondos subani hanami na mangajarhon hanami haganupan ase marsi haholongan bani parguluhan nami on. Tongon Tuhan gati Tuhan nami mengaku makoholongi ham. Tapi gati hagigiyon hanami. Magigihan ay mangidah kasoman, mardomdom hanami, dopak kasoman nami. Dong ope subilate bani paruhuran nami. Kasi bagasintongon Tuhan ya tahon hamdo. Halak na makaholongi ham, manion haolongan ni do hasoman ni. Ang gulang taraholongi hanami hasoman nami,
otomatis lang boy haulong ihanami ham bani parguluhan nami. Jadi sebagai bukti makolong iham, maningon ipataridah kon hanami doay bani parguluhan nami. Tuhan galek dohan nami on haganupan. Tongon Tuhan gatido murah ka nami ya luntur holong nami bani parguluhan halani situasi na masa. Makolongi bani situasi na diar boy dihorjaon hanami. Tapi bani panorang na lang diar tungan Tuhan, katido lang mampu hanami mendalan kon holong bani parguluhan nami. Asi dalan kon hanami matongon songon tonah muhu bani hanami. Lang membalas hon na jahat, ubani na jahat. Tetapi na madiar maibalas kon hanami, ubani na jahat na ijalon hanami bani parguluhan on. Halani sunay do tongon idiluham hanami on haganupan tongon Tuhan. Asi tetap hanami marsihaulongan, mambain na madiar tongon bani parguluhan nami tongon, loja do mambain na madiar. Tapi ham makatahon ulang marna loja, terus sa do kahguluhan nami tetap na madiar maturus ibain hanami. Say tangi matongon hanami bani parentah mo, halani hatamu do tongon Tuhan petunjuk hidup yang benar na do muhu bani haroso ni hormo. Asi pargogoy hamanay marhite tondoy mo tondi na pasing, asi tetap hanami menggoluh do muhu bani haroso ni hormo badi pargoluhan nami. Terima kasih mau bamu, yalekon hanami tonggo nami bagas gorannya nakmu Tuhan Yesus Kristus si paluah ka nami. Amin. Sambil patupuhon galangan, mandoding hita humbani haleluya nomor 5, ayat sada pakon ayat 4. Hita magalangan tahu bani Tuhan na ibata martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata bapa nami, ham do na dop mambere haganup na porlu bali goluh nami. Onpe na roh doha nami hubamu martarima kasih. Anjaha makamalas kon hatamu na dop ijalohan nami. Jalohan maha nami apa galangan na yondos kon nami. Nagabi hataridahan ni tarima kasih nami hubamu. Pasu-pasu ham magalangan nami on. Gabi hadiaron ni horja itungah-tungah ni kuryamu. Say tambay hamma pasu-pasumu, asilambin margogoh ka nami makorjahon horja na madiar. Ibagas goran ni anakmu Jesus Kristus Tuhan jana si paluah ka nami. Amen. Tiap mahita martonggo marhitay tonggo na niajarhon ni Tuhan Jesus kubata. Hamba panami na naguri atas, say napapasing maguranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharosu ni urmu naguri tumahon songon na naguri atas. Beri hamba nami sa dariyo hagaguan hari-hari, sasap hamba dosa nami sungang panasap nami, bani dosa ni asoman na mardosa dopakha nami. Ulang nami bubay hamu parlajuan, paluakam maha nami bani pangagu, ay hamdo si madaharajaon, pakon haguguhon, apa sangapon sa dokah ni dokahmi.
Amen. Jalo na siya mapasupaso humbani Tuhan na ibatata. Idop niyuhur ni Tuhan Yesus Kristus. Pakonholong ni ate ni na ibata Bapa. Apa parsauran nito di napasing na makasumani na siyam haganupan. Amen.